Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amarido dengan NIM 10305240009 dari kelas S1 Data Science 2024. Pada kali ini saya akan menjelaskan salah satu tugas saya, yaitu sub CLO2 kalkulus. Terdapat 3 soal dan beberapa sub soal lainnya. Berikut nanti saya akan jelaskan. Oke, baik teman-teman, saya akan menjelaskan soal A dengan salah satu sub soalnya, itu ada A, B, C, dan selanjutnya. Baik, kita bahas dulu terlebih dahulu yang A. Bisa dilihat bahwa kita diketahui sebuah fungsi tersebut terpotong-potong seperti itu, dimana ketika fx 3 min x itu syaratnya adalah x harus kurang dari 2. Lalu fx sama dengan 2 itu syaratnya x harus sama dengan 2. Lalu fx x per 2 itu syaratnya harus x lebih besar daripada 2. Seperti itu, bukan sama dengan tapi lebih besar dari 2. Lalu terdapat soal gambarkan grafik dari fx. Nah, kita harus terlebih dahulu sifat dari setiap fungsi tersebut, atau kita bisa mencari tahu dia akan selalu kemana. Bisa dilihat bahwa ketika fx sama dengan 3 minus x, dia memiliki sifat yaitu monoton turun, yang artinya ketika dia selalu x-nya dimasukkan bernilai positif atau seterusnya yang bertambah, dia akan berada turun. Atau mungkin kalau kita turunkan, kita lakukan sifat turunan, kita akan memiliki gradien minus atau lebih dari kurang dari 0. Lalu ketika fx ketika x-nya berada di 2 seperti itu, nah bisa dilihat bahwa sifat dari fx sama dengan 2, dia akan horizontal pada y-nya 2. Mau berapapun kita masukkan, mungkin 1, 2, 3 dan selanjutnya, dia akan tetap horizontal sifatnya. Ini saya tulis titik saja sebagai titik ujinya. Lalu ketika fx sama dengan x per 2 atau dibagi 2, dia memiliki sifat yaitu monoton naik. Artinya ketika dia diturunkan, dia memiliki gradien positif atau lebih dari 0. Yaitu ketika dia naik, ketika saya masukkan, saya memiliki titik uji yaitu sebuah bilangan genap biar mudah untuk dibagikan. Bisa dilihat, kita coba lakukan titik uji pada fungsi fx sama dengan 3 dikurang x atau min x. Seperti itu, saya masukkan 2, dia maka memiliki nilai y mendekati 1, bukan 1, dia mendekati 1. Makanya saya lubangi seperti ini, dia hanya mendekati 1 saja. Lalu ketika dia ketika dia memiliki x sama dengan 1 dimasukkan, disubstitusikan, dia memiliki nilai yaitu y sama dengan 2. Seperti ini, bisa dilihat. Lalu ketika saya masukkan berapapun, mungkin di fx sama dengan 2, tidak peduli mau dimanapun, dia akan linear seperti itu. Akan tetapi dia hanya bisa disubstitusikan ketika x-nya 2 saja. Lalu saya substitusikan x-nya 2, ketika x-nya 2, lalu maka hasilnya tidak akan berubah, dia akan tetap berada di y2. Maka dia memiliki suatu nilai yaitu y-nya 2. Lalu ketika dia fx sama dengan x dibagi 2, lalu saya substitusikan, dia nilainya mendekati 2, maka dia mendekati nilai 1. Bukan berarti 1, tapi dia memiliki nilai y sama dengan 1. Lalu ketika saya substitusikan 4, dia memiliki nilai yaitu 2. Bisa di sini, y-nya 2, lalu x-nya 4 di sekitar sini. Baik, seperti itu grafik dari fungsi berikut ini. Oke, selanjutnya pada soal ke B, kita tentukan nilai dari limit x mendekati 2 dari kanan fx. Terus limit x mendekati 2 dari kiri fx, dan fungsi ketika kita masukkan 2 atau substitusikan 2. Kita terlebih dahulu mengerjakan yang limit x mendekati 2 dari kanan. Bisa dilihat ketika dia limit x mendekati 2 dari kanan, dia bukan berarti nilainya adalah 2, tapi mungkin 2,00001 seperti itu. Maka nilai tersebut sangat jelas sekali sesuai dengan x lebih besar daripada 2, karena dia x mendekati 2 dari kanan itu memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan 2 tersebut. Maka kita menggunakan fungsi x per 2. Bisa dilihat ketika disubstitusikan 2 per 2, maka hasilnya adalah 1. Ketika limit x berada di 2, dia memiliki nilai y-nya adalah mendekati 1. Baik, selanjutnya ketika limit x mendekati 2 dari kiri, kita akan memakai fungsi x kurang dari 2. Karena ketika 2 dari kiri, dia bukan berarti nilainya 2, akan tetapi dia nilainya 1,99 mendekati 2, seperti itu. Maka kita menggunakan fungsi di atas yaitu 3 minus x. Kita ubah saja fx-nya. Kita substitusikan x
nya menjadi 2, maka 3 dikurang 2 sama dengan 1. Baik, kita bisa tahu bahwa hasil dari X mendekati 2 dari kiri adalah 1. Lalu kita selanjutnya, kita memiliki fungsi X-nya digantikan dengan 2 atau disubstitusikan dengan 2, maka benar-benar 2, kita memakai fungsi di tengah-tengah ini, fungsi kedua ini. Ketika X-nya benar-benar 2 sama dengan 2, maka kita memakai fungsi X sama dengan 2. Kita substitusikan 2, walaupun ini tidak ada X-nya, tetap saja dia tidak berubah. Dia akan bernilai 2, seperti itu. Lalu selanjutnya, baik, pada soal ke C, apakah limit X mendekati 2 fx itu ada? Oke, baik, pada soal sebelumnya sudah dijelaskan, sudah diterangkan bahwa nilai tersebut limit X mendekati 2 itu dikatakan ada ketika limit X mendekati 2 dari kiri maupun 2 dari kanan itu memiliki nilai yang sama. Seperti ini. Bisa dilihat pada soal ke B bahwa nilai dari limit X mendekati 2 dari kanan dan limit X mendekati 2 dari kiri memiliki nilai yang sama. Oke, bisa kita lihat bahwa 1 sama dengan 1. Maka bisa dikatakan bahwa limit X mendekati 2 fx ada. Seperti itu. Baik, kita akan lanjut ke soal ke D. Itu masih sama, salah satu sub soal 1. Terdapat soal tentukan nilai dari limit X mendekati minus 1 dari kiri fx dan limit X mendekati min 1 dari kanan fx. Seperti itu. Bisa kita lihat bahwa min 1 walaupun dia berada di kiri maupun kanan, dia tetap kurang dari 2, atau kita memakai fungsi fx sama dengan 3 dikurang x atau minus x gitu. Karena min 1 berada kurang dari 2, seperti itu. Maka kita akan selalu konsisten memakai 3 minus x, seperti itu. Baik, bisa kita lihat, kita ganti saja fungsi fx-nya itu dengan 3 minus x, seperti itu. Lalu kita substitusikan saja minus 1-nya, x-nya dengan minus 1, maka 3 dikurang minus 1 sama dengan 4, lalu sama juga dengan limit x mendekati min 1 dari kanan. Hasilnya sama. Lalu lanjut ke soal ke E, apakah limit x mendekati min 1 fx ada? Tentu saja ada, yaitu pada soal ke D, ini masih terhubung dengan soal ke D, bisa dikatakan limit fx itu ada ketika limit x mendekati suatu nilai, yaitu nilainya min 1 dari kiri maupun dari kanan memiliki nilai yang sama. Bisa kita lihat bahwa nilai limit x mendekati min 1 dari kiri dan limit x mendekati min 1 dari kanan memiliki nilai sama, yaitu 4, sama-sama 4. Maka bisa dikatakan bahwa limit x mendekati min 1 itu ada dan bernilai 4. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita langsung lanjut soal kedua. Itu kita bisa lihat bahwa tentukan nilai limit dari, kita tidak tahu limitnya mendekati berapa. Pada soal ABC nanti akan dijelaskan seperti itu. Yaitu ada terdapat fungsi 3 dibagi x kuadrat per 4, seperti itu. Jika limit x-nya mendekati 2 dari kanan, lalu ketika limit x-nya mendekati min 2 dari kanan, min 2 dari kanan, lalu limit x mendekati min 2 dari kiri, seperti itu. Baik, limit tidak masalah jika penyebutnya memiliki nilai 0, karena akan bernilai tak hingga. Karena sebenarnya bukan 0, akan tetapi 0, sekian, seperti itu. Maka limit bisa dihasilkan dari saat penyebutnya itu 0, seperti itu. Ketika limit x mendekati 2 dari kanan, maka kita tinggal substitusikan saja. Dia akan bernilai x-nya 2,0001, yaitu mendekati 2, akan tetapi dari kanan, seperti itu. Kita bisa substitusikan saja bahwa ketika dia dikuadratkan, bisa dilihat pada penyebutnya, ketika x disubstitusikan dengan 2 lalu dikuadratkan, dia memiliki nilai yang tentunya lebih besar daripada 4, seperti itu. Maka bisa dikatakan bahwa 0 tersebut 0 positif, bukan 0 negatif. Maka hasil tersebut adalah 3 dibagi atau per 0 positif sama dengan tahingganya positif, seperti itu. Lalu pada soal ke B, limit x mendekati min 2 dari positif, dari kanan, kita substitusikan saja x kuadratnya, x-nya dengan min 2. Nah, karena dia min 2 dari kanan, maka dia berada di nilai min 1,999, yaitu ketika dia mendekati min 2, seperti itu. Nah, maka ketika dia dikuadratkan, tentunya dia berada nilainya lebih kecil dibandingkan 4 itu sendiri, mungkin 3, sekian berapa, seperti itu. Maka nilai nolnya itu nilai 0 negatif,
bukan nilai nol positif. Maka ketika penyebutnya bernilai nol negatif, maka hasilnya tersebut adalah minus tak hingga, seperti itu. Baik, pada soal ke C, limit X mendekati min 2 dari kiri, kita substitusikan saja, yaitu ketika X kita substitusikan dengan min 2, akan tetapi dari kiri, maka memiliki nilai yaitu tentunya dari kiri, yaitu lebih kecil daripada min 2 itu, yaitu adalah min 2,0000000, tidak tahu, mungkin 1. Oke. Dan selanjutnya ketika dia dikuadratkan, tentu dia akan berubah jadi positif, seperti di B juga, dia akan positif, akan tetapi ketika dia positif, dia nilainya lebih besar dibandingkan 4 itu sendiri. Kita tidak tahu, mungkin 4, sekian, karena ketika dia dikurangkan dengan 4, dia memiliki 0, sekian juga, dan positif seperti itu, nolnya positif. Lalu ketika dia melakukan pembagian 3 dibagi 0, maka hasilnya adalah tak hingga positif, seperti itu. Kita langsung lanjut soal ketiga. Diketahui bahwa ada fungsi sama dengan 1 per mutlak X ditambah 1, lalu dikurang X kuadrat per 2, seperti itu. Dan di titik mana sajakah fx kontinu? Nah, fx dikatakan kontinu ketika dia memiliki fx-nya ada, dia tidak ada memiliki nilai yang tidak terdefinisi atau tak tentu, seperti itu. Lalu limitnya ada. Lalu syarat ketiga yaitu fx dan limitnya juga memiliki nilai yang sama, seperti itu. Nah, terlebih dahulu kita cari tahu apakah fungsi tersebut ada. Nah, baik, kita biasanya umumnya membuat nol menyebabkan suatu nilai itu, fungsi itu tidak terdefinisi. Maka kita lihat bahwa bisa dilihat bahwa penyebut yang bisa kita ubah-ubah ini hanya mutlak X ditambah 1. Akan tetapi, apakah dia bisa membuat sah penyebutnya ini 0, mutlak X ditambah 1? Kita coba. Baik, kita tahu bahwa nilai mutlak akan membuat suatu nilai di dalamnya itu yang dari negatif ke positif, dan dari positif tetap akan jadi positif, seperti itu. Nah, maka bisa dikatakan bahwa mutlak X ini akan bernilai positif selalu. Nah, karena dia ditambahkan 1, maka nilai paling terkecil penyebutnya adalah 1. Nah, ketika dia X yang misalnya dia akan disubstitusikan dengan 0, maka dia mutlak 0 ditambah 1, ya tetap 1, seperti itu. Lalu ketika saya substitusikan dengan min 1, seperti itu, maka dia akan menjadi 1, maka nilainya jadi 2. Maka sangat tidak mungkin bahwa mutlak X ditambah 1 akan bernilai negatif maupun bernilai 0, seperti itu. Maka bisa dikatakan bahwa dia memiliki memiliki domain asal atau asal daerah, yaitu dari minus tak hingga sampai tak hingga, atau semua bilangan real itu masuk kepada dia. Nah, bisa dikatakan bahwa fungsi tersebut kontinu karena bisa disubstitusikan memiliki domain seluruh bilangan real dan tidak memiliki suatu grafik yang putus-putus, seperti itu, suatu nilai yang putus-putus. Baik, seperti itu. Baik, terima kasih. Cukup sekian penjelasan saya tentang sub COL2, yaitu tugas kalkulus. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.